jangan mengacu kepada BAP. Ya. Ini kan menegaskan, gimana ini? Kami perlu menegaskan, karena tadi berulang kali. Yang mulia kan pemahamannya tentang berulang kali ditanyakan pemahamannya tentang peraturan Menteri Perdagangan. Iya. Saksi ini, makanya kami harus ingatkan pada saksi yang lain. Ya. Bicara setelah diberikan kesempatan. Ya. Kamu mau ya, tidak, kami juga terangkan. Tadi juga terkait pasal-pasal. Betul. Yang mulia itu sudah mengingatkan. Ini sudah tidak perlu. Setelah kami berikan kesempatan. Demikian juga rekan-rekan saudara menanyakan hal yang sama. Ya. Jadi untuk itu tidak hanya pertanyaan untuk umum, tapi rekan-rekan saudara juga menanyakan hal demikian terkait peraturan yang sudah mengarah pada pendapat seorang ahli. Izin menjawab juga. Kenapa kami menanyakan? Karena sudah dimulai dulu pemahaman yang keliru yang mulia, sehingga kami memutuskan. Makanya itu kami mengingatkan saksi-saksi yang lain agar supaya jangan memberikan pendapat dalam persidangan ini. Terima kasih. Yang dari awal itu tadi sudah kami ingatkan. Ya. Tapi itulah penuntut umum juga menurut kalau ada dirasa transaksi yang tidak sesuai atau tidak sebenar, silakan nanti dalam pertimbangan tuntutan, dalam nota pledoi silakan disimpulkan mana-mana yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ada tadi yang disampaikan dari rekan-rekan umum. Sini, tadi di awal persidangan juga secara tegas yang mulia sudah mengingatkan kepada saksi untuk memberi keterangan yang benar. Jadi kami rasa tidak perlu lagi kita ingatkan kepada saksi ini. Karena izin menjawab juga. Ini kalau jawab terus ya tidak selesai juga. Intinya pertanyaan dari penuntut umum, penasihat hukum juga kalau terus-terusan kami stop, kami cut, kan juga tidak enak, tidak selesai nanti pertanyaannya. Saksi juga dari awal kan paham pengetahuan saudara sebagai saksi fakta, bukan pendapat atau asumsi saudara ya. Tadi ada yang sampaikan silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Kami sepakat bahwa ini sudah yang mulia sudah tegaskan dari awal. Tapi dalam perjalanan sidang selalu kawan-kawan rekan jaksa penuntut umum mengacu kepada BAP yang selalu semua di situ adalah pendapat-pendapatnya. Itu yang perlu kami ingatkan bahwa keterangan yang kita dengarkan, yang kita akan gunakan adalah keterangan di persidangan. Jadi kalau nanti Anda merasa itu bukan jawaban Anda sampaikan dengan secara terbuka di persidangan. Kalau Anda bukan kapasitas menjelaskan sesuatu, lalu salah Anda menjelaskan, ya, kami bisa melakukan proses hukum, ancamannya 9 tahun nanti jadinya. Itu yang perlu kita ingatkan. Terima kasih, Mulia. boleh coba Cukup, cukup. Data ini kami rasa cukup. Enggak, cuma terkait pertanyaan kalau diizinkan. Pertanyaan kita bukan masalah pendapat terkait pasal, cuma karena ini ada keterkaitan dengan tugas tanggung jawab masing-masing saksi, seperti itu. Makanya kita tanyakan. Siap. Baik ya, saya lanjutkan pertanyaannya. Mungkin untuk tertibnya ini, saya kira mohon pengertian teman-teman ya, untuk penasihat hukum. Bicara setelah diberikan kesempatan ya, jadi tidak seperti di kami pun ya hakim anggota tidak langsung menilai juga. Saya pun mau bicara harus minta juga ketua majelis. Kalau semuanya saling saut-sautan ya itu nggak selesai kita sih. Ya, tadi sudah ditegaskan jika ada yang tidak sependapat masing-masing diberikan kesempatan nanti di dalam tuntutan dan gelar. Ya, baik. Ini kan tadi saksi, kenapa nyerempet ke masalah data-data karena memang tugas saksi ini kan sebagai analisis ya. Oke. Nah, untuk mempertegas tentang keraguan-keraguan itu, karena saksi itu juga kan bisa mengetahui dari data juga kan seperti itu ya, terangkanlah. Nah, yang tadi oleh penuntut menanyakan tentang data importasi tahun 2016 yang menurut saudara saksi tadi jelaskan bahwa itu tidak ada rekomendasi ya. Itu tadi kan intinya yang saudara sampaikan di poin yang dipertegas di poin pertanyaan nomor 28 ya di BAP saudara. Nah, apakah pengetahuan saksi
terhadap pernyataan tadi yang saudara sampaikan itu tidak dilakukan rekomendasi, itu saudara tahu apakah pada saat tahun 2016 itu saudara tahu bahwa itu memang tidak ada rekomendasi terhadap, ataukah saudara tahu setelah melihat data, setelah ada masalah ini? Mohon izin yang mulia, saya tahu setelah merekap datanya. Merekap data kapan? Pada saat dimulai pemeriksaan, dipanggil semua, kemudian kami diminta untuk merekap data-data rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Tahun berapa itu? Awal 2023. 2023. Jadi jelas ya. Jadi yang saudara terangkan tahu bahwa itu adalah tidak ada rekomendasi itu setelah saudara merekap, bukan pada saat tahun 2016 itu. Setelah itu ini kok ada yang dilakukan rekomendasi ini tidak apa? Ada data tahun 2016 ini ternyata tidak ada rekomendasi dari Kementerian Saudara, bukan pada saat itu ya? Bukan. Oke, setelah tegas kan? Terus terlalu dulu ya. Baik, kemudian dari saudara Thomas Lembo ini sudah dengar saksi. Ada yang mau saudara bantah dari saksi? Yang dibantah dulu ada tidak? Nah, tidak ada, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih pada waktunya. Meskipun saat ini mungkin terasa traumatis, yang saya ini menjadi pengalaman yang sebuah harga. Ini klarifikasi, tadi Pak Cecep menyampaikan bahwa waktu itu di 2015-2016 Pak Cecep tidak menjabat suatu jabatan yang mencakup kewajiban kementerian ini terkait perbulan. Jadi Pak Cecep tidak menyaksikan langsung proses permohonan maupun proses penerbitan dokumen perizinan di perbulan pada 2012. Apakah Pak Cecep hari ini dihadirkan oleh jaksa penuntut sebagai saksi atau sebagai saksi ahli? Sebagai saksi. Tapi Bapak tadi menyampaikan bahwa pada tempus perkara yaitu 2015-2016 yang seharusnya 2015-2023, tapi sekarang kita hanya bicara 2015-2016, Bapak tidak menjabat jabatan terkait perbulan dan tidak menyaksikan langsung proses permohonan dan penerbitan rekon perizinan perbulan. Benar gitu. Tahun 2015-2016 memang saya tidak menangani proses maupun penerbitan. Jadi boleh dikatakan bahwa Bapak adalah saksi yang tidak menyaksikan langsung perkara yang kita bicarakan pada hari ini. Terima kasih. Cukup ya. Ini tadi tanggapan juga pertanyaan dari untuk barang bukti ada yang mau diperiakan